Jono Madura. Lo kan di Jawa di Madura sama. Tidak ada bedanya. Manusia itu sama. Tidak ada yang namanya tidak kafa'ah itu tidak ada. Beda kalau sebelah ini. Anak saya Habibah orang menjadi kiai Bayai Fatu Allah meninggal anak saya Habibah Syarifah Sayyidah Zina. Nah ini tapi ini anaknya putri ini apa soal dinikahi ini kan jadi orang adil kan. Orang adil belas nih jenenge. Orang dalil kafah golek kita kecuali hanya sekedar anjuran saja menurut Imam Syafi'i, bukan merupakan syarat sahnya nikah, tidak, hanya sekedar anjuran saja. Banyak selang-seling kerukunan suami Madura, istri Jawa, suami Madura, Sunda dan lain sebagainya itu kafaah sepadan semua. Yang penting saling menghargai satu sama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Dalam video tadi sangat jelas yang berceramah menyatakan bahwa tidak ada kafa'ah dalam pernikahan. Gak ada dalil kafa'ah itu. Bahkan beliau menyatakan bahwa kafa'ah itu hanya faham ajaran kaum sebelah, pihak sebelah. Dan kita tahu, kita faham dengan yang dimaksud sebelah itu, yaitu mereka-mereka yang selama ini selalu dihujat, dicaci maki, disudutkan, disalahkan, bahkan dicari-cari kesalahannya oleh yang bersangkutan ini dalam setiap kesempatan, bahkan dalam ceramahnya itu selalu menyalahkan. Jadi yang bersangkutan ini menyatakan bahwa tidak ada kafa'ah dalam pernikahan, itu hanya ajaran para habaib. Ini yang pertama yang ingin saya tanggapi. Yang kedua, dia menyatakan bahwa kafa'ah dalam pernikahan itu bukan menjadi syarat sahnya pernikahan itu. Akan tetapi hanya sebatas anjuran dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau membawa nama Imam Asy-Syafi'i. Dia menyatakan bahwa dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, kafa'ah bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, akan tetapi hanya sebatas anjuran. Nah, sebelum menanggapi dua pernyataan beliau, saya ingin menukil pepatah Arab mengatakan man katsura ilmuhu qalla inkaruhu wa i'tiraduh. Orang kalau semakin banyak, semakin dalam, semakin faham pada agama, maka akan sedikit sekali pengingkaran dan penentangan dia kepada orang lain. Jadi kalau orang semakin faham, semakin alim dengan agama ini, maka dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah membid'ah-bid'ahkan orang lain, bahkan tidak mudah mensyirik-syirikan orang lain. Dia akan selalu berhati-hati demi kemaslahatan bersama, demi masuk surga bersama-sama. Baik. Pernyataan dia yang menyatakan bahwa tidak ada kafa'ah dalam pernikahan, itu hanya ajaran para habaib. Memang ada sebagian pendapat kecil. Ada sebagian pendapat kecil ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kafa'ah dalam pernikahan. Akan tetapi mayoritas ulama, jumhurul fuqaha, sekali lagi jumhurul fuqaha, bahkan yang disepakati oleh 4 imam madhab, bahwa kafa'ah adalah menjadi syarat nikah itu sendiri. Jadi kafa'ah itu menjadi syarutun nikah. Walaupun nanti dalam hal ini 4 imam madhab itu berbeda pendapat. Apakah kafa'ah itu menjadi syarat sahnya pernikahan atau menjadi syarat luzumnya pernikahan. Tapi intinya begini. Intinya dalam masalah kafa'ah, 4 imam madhab, mayoritas ulama sepakat bahwa kafa'ah itu menjadi syarat pernikahan itu. Jadi menjadi sesuatu yang urgen. Menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam pernikahan. Walaupun nanti dalam pendapat dari kalangan 4 imam madhab ini berbeda pendapat, apakah kafa'ah itu menjadi syarat sahnya pernikahan atau menjadi syarat luzumnya pernikahan. Kalau menjadi syarat sahnya pernikahan, kalau tidak serasi, maka dari awal pernikahannya tidak sah. Tapi kalau menjadi syarat luzumnya pernikahan,
maka pernikahannya bisa sah. Cuman bagi pihak wanita atau pihak walinya bisa menuntut adanya faskhun nikah atau merusak nikah itu. Baik, kita kembali kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Karena beliau tadi menyebut nama Imam Asy-Syafi'i. Kita kembali kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, kafah itu menjadi syarat luzum pernikahan. Jadi kalau tidak sekufu, maka bagaimana? Pernikahannya sah. Akan tetapi bagi si wanita nanti atau bagi walinya boleh memfasah pernikahan itu. Jadi contoh ya dalam kasus nasab ini. Dalam kasus misalkan ketika ada seorang syarifah menikah dengan ahwal atau laki-laki non habaib, maka apakah pernikahannya itu sah atau tidak? Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, pernikahannya itu sah. Ini kan tidak sekufu. Nasab ini menjadi sesuatu bagian komponen, salah satu komponen dalam kekufuan itu. Jadi kalau kita lihat dalam 4 imam madhab itu, mayoritas 4 imam madhab Hanafi, Syafi'i, bahkan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa nasab ini menjadi salah satu komponen kekufuan. Jadi kalau tidak senasab berarti tidak sekufu. Kalau tidak sekufu bagaimana? Nah, maka dalam madhab Imam Asy-Syafi'i kalau tidak sekufu alias tidak senasab, seorang syarifah menikah dengan seorang ahwal, maka pernikahannya sah. Sekali lagi, pernikahannya sah. Akan tetapi bagi si wanita atau bagi walinya nanti boleh menuntut adanya faskhun nikah. Baik. Jadi pernyataan dia yang menyatakan bahwa tidak ada kafah dalam pernikahan ini jelas bertentangan dengan mayoritas ulama fikih. Bahkan bertolak belakang dengan kesepakatan 4 imam madhab. Kemudian pernyataan dia yang menyatakan bahwa dalam madhab Imam Syafi'i itu kafah itu hanya sebatas anjuran. Ini tidak dibenarkan. Karena dalam madhab Imam Syafi'i kafah itu menjadi sebuah hak. Ketika tidak terjadi kekufuan, maka si wanita atau bagi walinya berhak untuk menuntut adanya faskhun nikah. Maka sekali lagi ini bukan ajaran habaib. Bukan hanya ajaran habaib, tapi ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kalau Anda menentang, bukan hanya menentang para habaib, tapi Anda menentang, melabrak pendapat mayoritas ulama, bahkan 4 imam madhab itu sendiri. Baik, sekali lagi, untuk lebih memperjelas bahwa dalam kasus pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki di luar habaib, maka dalam madhab Imam Asy-Syafi'i pernikahannya sah. Cuma nanti kalau misalkan si wanita itu disuruh menikah dengan laki-laki, si syarifah ini disuruh menikah dengan laki-laki di luar habaib, maka si syarifah boleh menuntut atau bagi walinya boleh menuntut untuk merusak atau memfasakh pernikahan itu. Baik, demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.